Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan takhir hadis sebelumnya. Yang sebelumnya kita membahas pada hadis naqdul sanad. Kali ini saya akan membahas naqdul matan. Naqdul matan, hadis primer. An Abdullah bin Umar an Aba Sa'labah qala ya Rasulullah ibtani fi aniyatil majusa ija istarorna ilaiha qala ija istarortum ilaiha farsilu bil ma'i waktu buru fiha. Dari Abdullah bin Umar bahwa Abu Sa'labah berkata, wahai Rasulullah, berilah kami fatwa mengenai bejana orang Majusi. Jika kami terpaksa menggunakannya, beliau bersabda, jika kalian terpaksa menggunakannya, maka cucilah dengan air dan masaklah di dalamnya. Kedua, tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis tersebut berasal dari Abu Hurairah yang berbunyi an Abi Sa'labah al-Husaini Jursu ibnu Nasir qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi ahlil kitabi apana ulu bil aniyatihim wa ardi saydin asidu bi qausin wa usidu bi kalbil muallami wa bi kulli alladhi laysa bi muallami fa'akhbirni ma yahillu ilaihi min dhalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ma dzakarta min aniyati ahlil kitabi fa in waja'tum ghairaha fala ta'kulu fiha wa in lam tajid ghairaha farsiluha wa kulu fiha. Artinya dari Abu Sa'labah al-Husaini berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kami berada di negeri Ahlul Kitab. Bolehkah kami makan menggunakan bejana mereka? Dan kami berada di negeri pemburuan. Lalu ia bertanya tentang berburu. Rasulullah SAW bersabda, adapun yang kamu sebutkan tentang bejana ahli kitab, maka jika kalian mendapatkan selainnya, jangan kalian makan darinya. Jika kalian tidak mendapatkan selainnya, maka cucilah dan makan darinya. Dan yang ketiga, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak bertentangan dengan Al-Quran yang artinya pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan-makanan orang-orang yang diberi ahli kitab halal bagi kamu dan makananmu halal pula bagi mereka. Dan wanita-wanita yang merdeka di antara wanita-wanita mukmin serta wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila telah berbayar mas kawin mereka dengan maksud mengawini mereka, bukan dengan maksud berzina, dan bukan pula untuk mengambil mereka sebagai gunting. Dan siapa yang kafir terhadap iman, maka sungguh telah hapuslah amalnya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Hadis riwayat Al-Maidah ayat 5.
Yang keempat itu tidak bertentangan dengan ijma' ulama. Matan hadis farsiluha bil ma'i tidak bertentangan dengan ijma' ulama, kerana para ulama telah sepakat bahwa bejana orang kafir yang diragukan kesuciannya wajib dicuci jika hendak dipakai. Kesepakatan ini didasarkan pada hadis-hadis sahih dan mansukh seperti hadis Ja'far riwayat Muslim. Kami berperang bersama Rasulullah, lalu kami mendapat bejana orang-orang musyrik, maka kami mencucinya dan memasak di dalamnya. Para ulama juga menjelaskan bahwa ilat dari perintah mencuci adalah untuk menghilangkan waham an-najasah. Dalam konteks ini, menggunakan air dipahami sebagai sarana yang paling kuat menghilangkan najis secara syariat, sehingga maknanya tetap berada dalam koridor prinsip umum yang telah disepakati ulama. Baru yang kedua ialah sarah. Sarah pada hadis ini bisa kita lihat pada teks di atas, dan selanjutnya kita akan membahas hukum menggunakan bejana majusi dalam Islam. Dalam fikih klasik menyatakan bejana milik non-muslim hukumnya pada asalnya suci dan boleh dipakai bila tidak ada tanda-tanda najis. Pengecualian utama ialah bejana dari emas atau perak yang dilarang untuk digunakan dalam makan atau minum. Berikut adalah pendapat dari mazhab dan ulama klasik. Imam Hanafi pada asalnya bejana dan Imam Hanafi berpendapat pada asalnya bejana non-muslim dianggap suci dan boleh dipakai selama tidak jelas ada najisnya, kecuali bejana emas dan perak dilarang untuk digunakan menurut pendapat mereka. Yang kedua, Imam Maliki berpendapat serupa, asal suci, boleh dipakai jika tidak terbukti najis. Penggunaan emas dan bejana perak diharamkan. Yang ketiga, Imam Syafi'i, mayoritas riwayat menyatakan bejana non-muslim boleh digunakan bila tidak ada bukti najis. Namun ada perbedaan tentang bejana emas dan perak. Beberapa riwayat mengharamkan tegas. Imam Ahmad memiliki dua pendapat. Sebagian pendukung Ahmad memperbolehkan asal tidak najis, namun ada juga riwayat yang lebih ketat mengenai emas dan perak. Selanjutnya pendapat ulama kontemporer dan musabir hadis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Al-Fauzan, perwakilan ulama salaf kontemporer, mereka menyatakan bejana orang kafir boleh dipakai selama diketahui tidak mengandung najis. Larangan khusus pada emas perak tetap berlaku. Yang kedua itu Wahbah Al-Juhaili atau penelaah modern menegaskan konsensus larangan menggunakan emas dan perak untuk makanan dan minuman, menyatakan kebolehan menggunakan bejana non-muslim bila tidak diketahui najisnya, dengan catatan kehati-hatian bila ada indikasi kenajisan. Selanjutnya ialah natijah. Yang pertama dari lapas, janganlah kalian makan dengannya kecuali maka cucilah. Itu ulama hadis simpulkan hukumnya bukan haram mutlak, tapi makruh tanzih. Kalau enggak suci, kenapa makruh? Karena Nabi SAW sendiri takrir sahabat pakai bejana orang musyrik di hadis Jabir, dan beliau enggak ingkarin. Kalau haram, zat bejananya pasti dilarang oleh Nabi. Jadi larangan di sini maksudnya anjuran kuat buat nyuci dulu, buat dicuci terlebih dahulu. Abdulnya dicuci, tapi kalau yakin suci dan kepepet enggak dosa pakai langsung.
Yang kedua, hikmah disuruhnya nyuci bejana majusi. Hikmah disuruhnya mencuci bejana majusi itu biar kita jaga diri dari najis, seperti kencing berdiri. Itu biar kita jaga diri dari najis. Bejana majusi rawan bekas babi romak atau bangkai. Padahal kata hadis Nabi di hadis lain selain itu, nyuci dulu lebih nutup pintu subhat dan lebih beradab. Nggak nyerupain orang-orang jorok soal najis. Ulama juga bilang nyuci itu bikin hati tenang, jadi was-was hilang. Ketiga, boleh pakai bejana majusi kalau ada ujur. Ujurnya contoh, nggak ada bejana lain bagi safar atau cuma itu yang tersedia. Nah, Nabi pernah berkata, jika kalian tidak dapat selainnya, maka cucilah. Dan jika kalian terpaksa, maka cucilah dan masaklah. Jadi hadis larangan dengan hadis bolehnya masak itu nggak bentrok. Hadis larangan hukumnya asal atau abdol, sedangkan hadis boleh masak setelah cuci itu bayan al-jawad yang nunjukin boleh pas darurat. Yang keempat, hadis perintah nyuci statusnya sahih karena ada di dalam kitab Bukhari dan Muslim. Yang kelima, lapas masaklah di dalamnya di riwayat Ahmad menunjukin setelah cuci statusnya suci sempurna dengan mencucinya 7 kali, dengan salah satunya menggunakan tanah atau debu, dengan memastikan bau, warna dan sisa najis sudah hilang. Yang terakhir adalah natijah gabungan. Yang pertama, dari sisi ketersambungan sanad, hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar ini muttasil. Hal ini dibuktikan dengan hubungan guru murid yang jelas antara perawi. Yang kedua, dari sisi kredibilitas perawi. Seluruh perawi dalam sanad ini adalah siqah adil. Lapas periwayatan yang digunakan seperti haddasana, akhbarona, dan an menunjukkan metode periwayatan yang mu'tabar. Dari sisi matan, hadis ini marfu karena bersumber langsung dari Rasulullah SAW melalui riwayat Abdullah bin Umar. Lapas jika melalui lapas Abdullah bin Umar. Keempat, hikmah disuruhnya nyuci bejana majusi itu biar kita terhindar dari kotoran yang terdapat pada bejana yang ingin kita gunakan. Yang kelima, kesimpulan hukum sanad dan matan. Dengan terpenuhnya syarat sanad bersambung, perawi yang siqah serta matan yang bebas dari sad dan illat, maka hadis ini bersatu sahih jati dan dapat dijadikan hujjah. Yang keenam, kesimpulan fikih. Hukum menggunakan bejana majusi boleh setelah dicuci 7 kali, dengan salah satunya dengan tanah. Perintah cuci dalam matan dibawa kepada nad atau irsyad untuk menghilangkan an-najasah, bukan karena zat bejananya najis. Ain labas masaklah di dalamnya menunjukkan setelah dicuci statusnya suci sempurna. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.